Hervé Renard mundur dari kursi kepelatihan timnas Tunisia. Hervé Renard resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih Tunisia usai tim Afrika Utara tersebut resmi tersingkir di fase grup Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang penuh gejolak. Renard menggantikan Sabril Lamouchi di tengah turnamen, namun gagal memperbaiki performa dari tim dan bahkan Tunisia kebobolan 12 gol dan memecahkan rekor terburuk yang sebelumnya pernah dipegang oleh Costa Rica. Jurgen Klopp sudah siap tangani timnas Jerman. Jurgen Klopp memberikan sinyal siap menangani timnas Jerman setelah DFB memecat Julian Nagelsmann pasca kegagalan total di ajang Piala Dunia 2026. DFB langsung mengkonfirmasi ketertarikan kepada mantan pemain Liverpool tersebut, yang mengaku energinya sudah terisi penuh dan sangat tertarik dengan proyek ini dan menyebutnya ini adalah sebuah tantangan yang baru. Klopp menekankan sepak bola Jerman butuh revolusi besar-besaran siapapun pelatihnya nanti. Klopp belum melatih sejak meninggalkan Liverpool di tahun 2024 silam. Tak dibawa ke Piala Dunia, Cole Palmer sindir Tuchel. Cole Palmer menanggapi keputusan Thomas Tuchel yang tidak membawanya ke Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris. Kepada The Times, gelandang serang milik Chelsea itu menegaskan dirinya punya kualitas berbeda dari pilihan Tuchel yang lebih memilih Rashford, Gordon, Madueke, dan juga Bukayo Saka karena kecepatan mereka. Palmer mengaku tidak menyesal dan ingin membuktikan keputusan itu keliru sambil tetap mendukung timnas. Inggris sendiri kini melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Meksiko. Erick Thohir upayakan Indonesia tuan rumah FIFA ASEAN Cup. Erick Thohir terus mengupayakan agar Indonesia menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup dengan Jakarta dan juga SUBGK diproyeksikan sebagai venue utama. Turnamen tersebut akan digelar di September hingga Oktober dan akan diikuti oleh 8 tim dan menjadi edisi perdana di bawah pengelolaan langsung dari FIFA sehingga standarnya akan lebih tinggi. Pemerintah dan juga PSSI tengah menyiapkan stadion pendamping serta lapangan latihan sesuai dengan standar dari FIFA. Thiago Alcantara dukung Yamal jadi pemain terbaik. Thiago Alcantara, mantan gelandang yang kini merintis karir kepelatihan usai kantung sepatu, memuji Lamine Yamal dalam podcastnya milik Rio Ferdinand. Ia yakin Yamal berpeluang jadi pemain terbaik dunia, apalagi setelah tampil impresif membawa Spanyol di ajang Piala Dunia 2026. Berdasarkan pengalaman berlatih bersama saat masih di Barcelona, Thiago mengaku bahwa Yamal selalu membuat perbedaan dalam pertandingan sepak bola mini. Bahkan timnya cenderung menang bila Yamal ada di dalamnya meski usianya baru 18 tahun. Alberto Aquilani terima tawaran dari Sassuolo. Alberto Aquilani resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Sassuolo, menggantikan Fabio Grosso yang meninggalkan di awal Juni. Aquilani sendiri dikontrak 2 tahun untuk bisa bersaing di papan tengah Liga Italia. Mantan pelatih dari Catanzaro itu mengaku merasa dekat secara pemikiran dengan klub dan keluarga Skinsi, meski sempat berbicara dengan tim yang lain. Ia juga menegaskan bahwa sudah punya visi permainan dan juga gambaran yang jelas soal pemain yang dibutuhkan di bursa transfer. Roberto De Zerbi disebut sebagai salah satu inspirasi gaya utama kepelatihannya. Bayern Munchen umumkan transfer dari Nathaniel Brown. Bayern Munchen resmi mendatangkan bek Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt seharga 55 juta euro dengan kontrak hingga tahun 2031 dan menjadi rekrutan kedua di musim panas ini setelah Ismail Saibari. CEO Jan Christian Dreesen memuji kecepatan dan juga dinamisme dari Brown. Brown yang baru tampil membela Jerman di ajang Piala Dunia tersingkir di 32 besar dan mengaku langsung yakin bergabung setelah diyakinkan oleh pelatih Vincent Kompany. Riyad Mahrez resmi tinggalkan Al-Ahly. Riyad Mahrez resmi berpisah dengan Al-Ahly, mengakhiri 3 tahun sukses bersama klub Liga Saudi Pro tersebut. Sejak pindah dari Manchester City di tahun 2023, Mahrez membantu Al-Ahly meraih Liga Champions Asia dan juga Piala Super Saudi dengan total 122 penampilan dan menciptakan 37 gol serta 46 assist. Karirnya di timnas berakhir usai Aljazair tersingkir di ajang Piala Dunia dengan catatan 119 cap dan juga 40 gol sepanjang karirnya.
Florentino Perez siapkan habiskan dana demi Olise. Presiden Madrid jadi Florentino Perez dikabarkan siap menghabiskan seluruh dana tersisa di bursa transfer untuk bisa mendatangkan Mikel Olise dari Bayern Munchen. Setelah tawaran 150 juta euro untuk Alvarez, Olise disebut tetap menjadi rencana A, B, dan juga C dari Perez. Bahkan ia membatalkan kesepakatan Enzo Fernandez demi mengalihkan dana kepada Olise. Namun Bayern Munchen tidak berniat untuk melepasnya dan transfer musim panas ini praktis mustahil kecuali Olise sendiri terbuka untuk bisa menyatakan ingin hengkang dari Munchen. Atletico Madrid buru Dani Ceballos. Atletico Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan Dani Ceballos yang belum lama ini resmi meninggalkan Real Madrid setelah menjadi agen bebas sejak 26 Juni kemarin. Selain Atletico, Real Betis dan juga Ajax meminati jasa sang pemain. Proyek olahraga dan gaji kompetitif akan menjadi pertimbangan utama Ceballos, mengingat gaji terakhir di Real Madrid mencapai 5 juta euro per musim. Selama 9 tahun di Madrid, Ceballos mencatatkan 215 penampilan dengan koleksi 7 gol dan 16 assist, dan peluang ke Atletico menarik meski ia pernah berselisih dengan Diego Simeone. Juventus ajukan tawaran perdana untuk pemain milik PSG. Juventus resmi mengajukan tawaran perdana untuk Randal Colomwani ke PSG senilai 30 juta euro guna mengisi lini serang pasca ditinggalkan oleh Dusan Vlahovic. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, PSG menolak tawaran itu dan meminta Juventus menaikkan harga hingga 40 juta euro. Mengingat dulu mereka menebus Colomwani dari Frankfurt seharga 100 juta euro. Colomwani sendiri dikabarkan sudah sepakat kembali ke Turin karena menikmati masa peminjamannya ketika di Juventus di tahun 2025 yang lalu. Tottenham belum puas, kini incar bintang milik AC Milan. Setelah menggelontorkan sekitar 5,2 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan Sandro Tonali, Matheus Fernandes, dan juga Jan-Paul van Hecke, Tottenham kini di bawah Roberto De Zerbi masih memburu winger yang baru. Nama Rafael Leao dari AC Milan kini masuk ke dalam daftar incaran, bersaing dengan Eli Junior Kropi dari Bournemouth dan juga Savinho dari Manchester City. Pembicaraan informal Tottenham dan juga Milan sudah berjalan, dan Milan membuka opsi melepas Leao seharga 60 hingga 70 juta euro. Jika deal terwujud, Tottenham Hotspur di musim ini sudah belanja mencapai 400 juta euro. AC Milan dekat ditandatangan dari Mario Gila. AC Milan tinggal selangkah lagi mendapatkan bek asal Spanyol Mario Gila dari Lazio. Dengan kesepakatan pribadi sudah tercapai dan Lazio siap menerima 25 juta euro plus tambahan sejumlah bonus. Mario Gila akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersih per musim dan gaji 5 juta euro dan menjadikan rekrutan kedua Milan di musim panas ini setelah Gonzalo Ramos. Kepindahan ini membuat Milan mengesampingkan Thiago Gabriel dari Lecce yang membuka peluang Benfica untuk bisa memburunya seharga 20 juta euro. Manchester City leak Nathan Ake ke Fenerbahce. Manchester City resmi melepas Nathan Ake ke Fenerbahce senilai 8,5 juta pound sterling atau sekitar 203 miliar rupiah dan mengakhiri 6 tahun bersama sejak bergabung dari Bournemouth pada tahun 2020. Bek Belanda berusia 31 tahun ini kalah bersaing untuk tempat utamanya di musim lalu dan hanya menjadi starter 6 kali dari 18 laga di Liga Premier Inggris. Nathan Ake jadi pemain ketiga yang hengkang dari Etihad Stadium di musim panas ini setelah Bernardo Silva dan juga Johnston. Selama di City yang mengoleksi 117 penampilan dan juga 12 gelar juara. Bukan omong kosong, MU mulai negosiasi West Ham tentang bintang timnas Belanda. Manchester United dilaporkan membuka komunikasi dengan West Ham United terkait transfer winger timnas Belanda yakni Crescencio Summerville untuk bisa mengisi pos sayap kiri pasca kepergian dari Alejandro Garnacho. Menurut laporan dari Daily Mail, MU sudah menanyakan ketersediaan pemain tersebut meski pembicaraan masih dalam tahap awal. West Ham yang terdegradasi ke Championship dan perlu memangkas gaji terbuka untuk bisa melepas Summerville asal harganya sesuai yakni minimal 50 juta pound sterling. Goodbye Arsenal, Leandro Trossard segera cabut ke Turki. Leandro Trossard dikabarkan segera meninggalkan Arsenal menuju Besiktas di Turki menurut laporan dari Fabrizio Romano. Bergabung dari Besiktas seharga 27 juta pounds, Trossard telah menjadi pemain penting dan menjadi andalan Mikel Arteta selama 3 musim terakhir.
Namun terkini Besiktas dan Arsenal dikabarkan sepakat dengan menjualnya senilai 18 juta euro plus tambahan 2 juta euro dan kini mendapatkan izin berdiskusi langsung dengan sang pemain. Trossard sendiri masih fokus membela timnas Belgia di ajang Piala Dunia 2026 dan baru akan membahas masa depannya setelah turnamen selesai. Hasil Paraguay Prancis, penalti Mbappe kirim Les Blues ke babak perempat final. Timnas Prancis lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay di babak 16 besar. Babak pertama tanpa gol karena Paraguay bertahan ultra defensif meski Prancis mendominasi penguasaan bola sebanyak 77%. Di menit ke-66, wasit menghadiahi penalti setelah Diego Gomez melanggar Desir Doe dan Kylian Mbappe sukses mengeksekusinya. Skor 0-1 bertahan hingga babak akhir dan Prancis pun selanjutnya akan menghadapi Maroko di babak perempat final. Kisah Orlando Kielkiper tangguh Paraguay. Orlando Kielkiper Paraguay tampil gemilang di ajang Piala Dunia. Ia menjadi pahlawan ketika adu penalti melawan Jerman dan menjadi man of the match saat kalah 0-1 dari Prancis. Di balik itu tersimpan kisah haru. Pada tahun 2022 putranya lahir prematur dan kritis. Sementara Kiel belum mapan secara finansial. Ia rela menjual sepatu, perlengkapan latihan hingga jersey timnas untuk bisa membiayai rumah sakit. Berkat pengorbanan itu sang putra selamat dan kini Kiel bersinar di panggung dunia. Kylian Mbappe sebut Prancis juga bisa bermain kotor. Prancis mengalahkan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia lewat penalti dari Mbappe di babak kedua. Prancis mengalahkan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia lewat penalti Mbappe di babak kedua. Dalam laga alot karena Paraguay bermain sangat pragmatis dan banyak melanggar. Mbappe menilai timnya berhasil menghancurkan taktik negatif dari Paraguay dan menegaskan Prancis lebih baik. Ia juga menyindir bahwa timnya siap bermain kotor jika diperlukan dan membuktikan bukan hanya jago menyerang saja. Prancis selanjutnya akan menghadapi Maroko di babak perempat final setelah Maroko menang 3-0 atas Kanada.